Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 16. Kalimat kunci hari ini adalah 階段を上がって右に行ってください。 Silahkan naik tangga lalu pergi ke kanan. tokoh utama dalam adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini Anna datang ke toko buku di Shinjuku bersama kawan-kawannya. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 16. Kalimat kunci hari ini adalah 階段を上がって右に行ってください。 silahkan naik tangga lalu pergi ke kanan. Irashaimase. 漫画売り場はどこですか2階です。階段を上がって右に行ってください。 Sekarang saya terangkan mengenai adegan tadi. Seorang pegawai toko mengatakan, いらっしゃいませ。 selamat datang. Ini adalah ungkapan untuk menyambut pelanggan ke toko. Saat kita masuk ke restoran atau toko, penjaganya menyapa kita dengan mengatakan irashaimase. Tapi kita tidak perlu menjawabkan ya. Tidak, Anda bisa cuma tersenyum dan membungkuk, dan saat mengucapkan いらっしゃいませ。 hentikan nafas selama satu ketuk setelah ra. いらっしゃいませ。 Kemudian Anna bertanya kepada pegawai toko, 漫画売り場はどこですか? permisi, di manakah tempat penjualan manga? Anna sangat menyukai manga Jepang. Jadi yang pertama-tama ia menanyakan di mana tempat penjualan manga. Maksudnya permisi. Anda mengatakan ini saat Anda mulai berbicara kepada seseorang. 漫画売り場。 adalah tempat penjualan manga. Ini terdiri dari 漫画。 yang artinya manga dan 売り場 yang artinya tempat penjualan. は adalah partikel penanda topik. どこ artinya di mana. です。 adalah ungkapan sopan untuk mengakhiri kalimat. Kalimat ini adalah pertanyaan dengan か pada akhirannya. Jadi pastikan untuk mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Novriana, saya suka sekali tempat penjualan makanan di pusat perbelanjaan. Jadi kira-kira apa yang dapat saya katakan kalau saya ingin menanyakan di mana tempat penjualan makanan? Saya berikan petunjuk ya. Makanan adalah 食品。 Jadi bisakah saya mengatakan shokuhin uriba wa doko desu ka? sempurna sekali, Aji. Nah, mari kita kembali ke adegan tadi. Si pegawai toko menjawab, 2階です。 lantai 2. 2階 Artinya lantai 2. Ini terdiri dari angka 2 yang artinya 2 dan 階 yang artinya lantai. Des adalah ungkapan sopan di akhir kalimat. Kalau lantai 1 bagaimana? 1 adalah ichi. Jadi apakah ichi kai? Hampir benar, tapi jawaban yang tepat adalah 1階 ichikai sulit untuk diucapkan bagi orang Jepang. Jadi kita mengatakan 1階 Ikai. Baiklah, saya akan mengingatnya. Mari kita kembali ke adegan tadi. Si pegawai toko menjelaskan di mana tempat manga. 階段を上がって右に行ってください。 Silahkan naik tangga lalu pergi ke kanan. Kalimat kunci hari ini 階段 artinya tangga. を adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. 上がって Adalah bentuk T dari kata kerja 上がります。 yang artinya naik. Dengan menggunakan bentuk T, Anda dapat mengungkapkan serangkaian tindakan yang terjadi secara berurutan. Jadi Anna harus melakukan tindakan lain setelah ini ya? Betul. Berikutnya, 右 artinya kanan. に Di sini adalah partikel yang mengindikasikan arah. 行って Adalah bentuk T dari kata kerja 行きます。 yang artinya pergi. Jika Anda menambahkan ください
yang artinya silahkan pada bentuk T dari kata kerja, Anda mengungkapkan permintaan. Dengan cara ini, Anda dapat mengungkapkan tindakan berupa naik tangga lalu pergi ke kanan dalam satu kalimat ya. Ya, di sini Anda pertama naik ke atas tangga, kemudian belok ke kanan. Anda dapat menyambungkan kedua tindakan ini dengan mengucapkan agatte, yaitu bentuk T dari kata kerja pertama, agarimas, yang artinya naik. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Aji. Bagaimana cara mengatakan naik ke lantai 5 lalu belok kiri? Kiri adalah 左、 dan lantai 5 adalah 5階、 Bentuk T dari kata kerja agarimas yang artinya naik adalah agate. Jadi saya mestinya mengatakan gokai ni agate, hidari ni ikimas. Apakah betul? betul sekali. Lalu sekarang mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 16 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah 階段を上がって右に行ってください。 silahkan naik tangga lalu pergi ke kanan. いらっしゃいませ。漫画売り場はどこですか？ 2階です。階段を上がって右に行ってください。 Sekarang saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Sulit rasanya untuk menggunakan partikel ni. Partikel ini menunjukkan tempat atau arah dan banyak hal lainnya. Jadi mohon ajari kami cara menggunakannya. 私が教えましょう。 Ia mengatakan, jika kata kerja dalam predikat kalimat mengungkapkan keberadaan seperti います。 yang artinya berada, ni mengindikasikan di mana sesuatu ada. Misalnya, saya sedang berada di stasiun adalah 私は駅にいます。 jika kata kerja dalam predikat mengungkapkan pergerakan atau perubahan seperti 行きます。 yang artinya pergi, ni mengindikasikan titik berakhirnya pergerakan tersebut. Misalnya, saya pergi ke stasiun adalah 私は駅に行きます。 ni juga mengindikasikan titik spesifik dalam waktu, seperti misalnya tanggal atau jam. Misalnya, kita mengatakan Anna datang pada jam 10 dalam bahasa Jepang. Jam 10 adalah 10時、 datang adalah 来ます。 jadi kita mengatakan アンナは10時に来ます。 kita tidak bisa menggunakan ni dengan kata-kata seperti besok atau pekan depan, karena tanggal spesifik yang merujuk pada perubahan tergantung dari kapan Anda mengatakannya. Jadi jika Anda ingin mengatakan Anna akan datang besok, besok adalah 明日、 jadi Anda mengatakan アンナは明日来ます。 Anda tidak dapat mengatakan Anna wa ashita ni kimasu. Ni juga punya berbagai fungsi lainnya. Mari kita mempelajarinya saat digunakan nanti. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Ini adalah suara orang yang menaiki tangga. Kata tiruan bunyi untuk ini adalah トントン、 Bukannya ini suara orang mengetuk pintu? ya, suara ini juga diekspresikan sebagai トントン、 berikutnya adalah Itu suara orang sedang mencacah di atas talenan kan ya? ya, dan suara ini juga diekspresikan sebagai トントン、 dan demikian kata tiruan bunyi hari ini. Kita memperkenalkan トントン。 Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. 今日は pegawai toko di Jepang baik-baik. Kata-katanya juga sopan. Mereka mengatakan terima kasih banyak meskipun kita keluar tanpa membeli apapun.